Oke, jumpa lagi dengan saya di Read Channel. Kali ini video yang akan saya bagikan tentang pengalaman saya menjadi seorang sales people di dealer, khususnya kendaraan roda 4 gitu ya. Oke, sebelum saya lanjut untuk cerita, klik and subscribe biar teman-teman bisa tetap tune in dan ngikutin terus video-video selanjutnya yang mungkin bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Oke, thank you. Oke, kita mulai. Jadi pengalaman saya terjun di dunia sales itu ketika saya 2008. Sebelumnya saya bekerja di bank, tepatnya di bank, salah satu bank BUMN gitu ya. Tetapi masih sebagai pekerja kontrak. Sebelum habis kontrak, saya kemudian sudah mulai nyari-nyari, ngelamar-lamar, dan waktu itu kebetulan lowongannya kebanyakan menjadi sales, dan saya pun belum kebayang jadi sales itu kayak gimana sih, harus ngapain gitu ya. Meskipun secara sederhananya saya tahu pekerjaan sales itu setidaknya saya harus menjual apa atau produk apa yang saya tawarkan gitu ya. Singkat cerita, kemudian saya mencoba melamar di salah satu dealer kendaraan roda 4. Waktu itu saya 2008, setelah beberapa kali tes gitu ya, kemudian akhirnya saya lulus jadi sales di salah satu mungkin perusahaan secara dealer yang menguasai pasar kendaraan di Indonesia gitu ya. Pengalaman pertama ketika saya jadi sales, ya saya dikenalkan gitu ya, dari mulai pekerjaan sales itu apa aja, kemudian daily-nya, sehari-harinya kita harus ngapain, sampai dengan aktivitas yang akan kita lakukan, yang pada intinya nanti mengerucut ke target penjualan kita sebagai sales people ini nyampe atau enggak, kan gitu ya. Oke, jadi 3 bulan pertama saya waktu itu kerja jadi sales di Bandung, tepatnya di Jalan Asia Afrika gitu, Bandung. Saya masih ingat kaca pertama saya itu Pak Sari cuma bilang, ketika teman-teman geluti dan cintai pekerjaan teman-teman sepenuh hati serta ikhlas, niscaya hasil pun akan mengikuti gitu ya. Tapi ketika saya pertama jadi sales, ya itu hanya sekedar ucapan dari motivasi dari kepala cabang. Nextnya, perjalanannya di bulan pertama saya baru mengenal sales itu hanya ikut-ikut senior aja gitu ya. Apa yang senior lakukan ya saya ikutin gitu ya, tanpa saya tahu tujuan yang jelas, tanpa saya hafal persis harus seperti apa sih gitu ya. Meskipun di awal saya masuk, saya sudah di training selama 1 minggu waktu itu, bagaimana misalnya menjadi sales yang baik, kemudian bagaimana cara beraktivitas hariannya, kemudian bagaimana cara mencapai target, lalu berapa target yang harus kita capai gitu ya. Dan itu sebatas target yang saya anggap ya sudah, itu hal yang harus saya lakuin sebagai seorang salesman gitu ya. Di bulan pertama, karena di sisi tanggung jawab pribadi pun saya masih belum klik dengan pekerjaan sales, saya belum jualan. Yang pada akhirnya supervisor saya di awal bulan kedua itu nanya gitu ya, apa impian saya gitu ya, terus ngapain kerja di sales itu hanya untuk nambah pengalaman aja, atau coba-coba, atau memang pekerjaan yang sifatnya sudah tidak ada pilihan lain selain menjadi sales gitu ya. Pada waktu itu saya ngejawab, ya
saya melakukan apa yang saya bisa Pak, meskipun hasilnya belum maksimal. Tapi prinsipnya di awal saya sudah tahu gitu ya, saya tidak melakukan apa-apa sehingga hasilnya tidak kelihatan dan tidak menghasilkan satu apapun. Yang impactnya di bulan kedua pun saya sama, tidak ada jualan gitu ya. Selanjutnya di bulan ketiga saya sampai ditegur sama kepala cabang dan supervisor saya gitu ya. Waktu itu saya dikasih pilihan. Kepala cabang saya cuma ngomong waktu itu, oke, ketika kamu tidak tahu tujuan hidup kamu tidak tahu apa yang akan kamu lakukan, dan kamu hanya bisa ngikutin arus saja gitu ya, maka kamu pada prinsipnya akan menjadi pijakan mimpi dari orang lain gitu ya. Sama halnya ketika kamu jadi sales tapi kamu tidak bisa dan tidak tahu apa yang akan kamu capai gitu ya, dan tidak bertanggung jawab atas apa yang kamu lakukan, maka ya hanya membuang waktu yang kamu lakukan gitu ya. Singkat kata, pada waktu itu saya dikasih dua pilihan. Pilihan pertama, saya bisa lanjutin bekerja sebagai sales dengan catatan saya berubah dan mau memperbaiki kekurangan di beberapa bulan ke belakang, di mana secara penjualan saya tidak ada penjualan. Yang kedua, saya bisa memilih untuk mengundurkan diri. Tetapi pesannya ketika saya mau mengundurkan diri, selama kita tidak merubah mindset dan cara berpikir kita, cara bekerja kita, semua perusahaan sama. Semua perusahaan yang akan saya tapaki atau saya lamar, selama itu sifatnya di dunia sales, saya tidak akan menjadi apa-apa. Oke, akhirnya saya dikasih waktu untuk berpikir 2 hari. Saya nggak usah masuk kerja, saya hanya disuruh sudah pikirin di rumah baik-baik. Nanti ketika pun masuk, apapun keputusannya, saya atau kepala cabang dan supervisor terima, dengan catatan dua-duanya punya konsekuensi yang logis. Ketika hari ketiga saya masuk kantor, saya ngobrol dan masuk ke ruang kepala cabang saya sampaikan, Pak, saya mau lanjut. Dia tanya, kenapa alasannya mau lanjut? Bukannya kemarin kamu mau mundurin diri? Gitu ya. Saya cuma waktu itu menjawab, ya Pak, saya mau ngikutin kata-kata Bapak, karena pada prinsipnya selama 2 bulan kemarin saya tidak melakukan apa-apa dan saya belum berhasil dan belum klik gitu ya. Apa yang menjadi tanggung jawab saya belum saya kerjakan. Saya masih pengen lanjut bekerja di perusahaan ini gitu ya. Karena selama saya di rumah 2 hari beristirahat dan memikirkan keputusan yang akan saya ambil, saya berpikir ternyata mencari kerja itu lebih capek ketimbang fokus untuk bekerja. Ketika fokus untuk bekerja, setidaknya ada harapan akan hasil yang terbaik. Tetapi ketika mencari kerja, pilihannya itu kita belum tentu dapat opportunity dan kesempatan kerja yang lebih baik dari tempat kita saat ini bekerja. Oke, jadi di bulan ketiga kepala cabang saya mengokekan, gak apa-apa, kamu bisa lanjut, tapi dengan catatan gitu ya. Kepala cabang saya memonitor langsung semua aktivitas harian saya gitu ya. Jadi saya punya target daily, saya punya target weekly, dan saya punya target monthly gitu ya. Daily-nya ada aktivitas yang harus saya lakukan tiap hari dan harus report tiap sore ke kepala cabang saya.
dan saya harus belajar mau jujur. Apa itu sudah dilakukan atau belum? Apa itu pekerjaannya yang dilakukan benar sesuai dengan guidance yang dikasih atau tidak. Kemudian weekly-nya, pencapaian selama kemarin seminggu tuh ada hasilnya nggak? Gitu ya. Yang nantinya poinnya saya ditarget harus jualan 4, gimana caranya? Gitu ya. Itu di breakdown ke aktivitas harian, kemudian aktivitas mingguan, dan evaluasi review mingguan. Jadi ketika saya punya target minimal 4 penjualan dalam 1 bulan, gitu ya, artinya 1 minggu saya harus minimal sudah punya 1 bahan penjualan yang bisa closing atau berhasil. Dari 1 minggu itu atau 1 jualan itu dalam 1 minggu, breakdown ke aktivitas hariannya saya harus ngapain aja. Jadi waktu itu aktivitasnya saya harus ketemu orang berapa orang per hari, saya harus follow up database berapa orang per hari atau berapa database per hari, kemudian saya harus buat penawaran ke perusahaan atau flip customer itu berapa seharinya gitu ya, sampai dengan saya harus cari referensi atau ketemu orang berapa gitu ya, dan segmennya harus jelas, sehingga gitu ya, waktu itu ya banyak suka dukanya. Sukanya ya ketemu ketika kita ngejalanin sesuai dengan perintah yang tadinya berat, mau nggak mau karena pertaruhannya saya keluar gitu ya, ya mau ya saya harus lakukan. Dan alhamdulillahnya ketika di bulan ketiga saya bisa jualan 5. Dari mana? Ya dari aktivitas yang konsisten dan terarah yang dilakukan oleh supervisor dan kepala cabang saya. Sehingga apa yang menjadi kelemahan dan kekurangan saya terus dievaluasi, baik harian, mingguan maupun selama 1 bulan saya beraktivitas. Sehingga dari bulan pertama, kedua, dan ketiga, di bulan ketiga lah saya bisa berjualan gitu ya, bisa mulai tahu tanggung jawab sebagai seorang salesman itu apa, aktivitas sebagai seorang salesman itu apa aja yang harus dilakukan gitu ya. Dan yang paling penting sebagai seorang salesman kita harus bangga bahwa kita ketemu tiap hari orang yang berbeda dengan pekerjaan dan strata sosial yang berbeda, kita bisa belajar paham, belajar komunikasi yang baik dengan berbagai kalangan masyarakat, sehingga itu menjadi nilai tambah dan wawasan untuk kita untuk semakin menjadi pribadi yang lebih baik. Poin dari apa yang saya tadi ceritakan tentang pengalaman saya 3 bulan pertama menjadi sales, bahwa menjadi sales itu bukan artinya pekerjaan yang sudah tidak ada lagi, enggak. Tapi menjadi sales itu bisa menjadi sebuah pekerjaan yang mulia, dan karir pun ketika kita menjalankannya dengan baik akan terbuka lebar. Salah satunya dari sisi pekerjaan, ketika kita mengikuti setiap arahan dan instruksi dari atasan kita lakukan gitu ya. Ini saya itu pasti ada hasil yang kita dapat. Yang keduanya dari sisi penghasilan, ketika kita bisa jualan minimal sesuai dengan target yang diberikan, setidaknya kita bisa membawa pulang penghasilan yang cukup untuk kita dan keluarga. Poin yang ketiga, selalu berusaha dan berikhtiar yang nantinya akan membawa kita ke arah yang lebih baik. Untuk teman-teman yang masih jadi sales di luar sana, tetap semangat, dan yang paling penting
teman-teman harus punya goals ketika teman-teman bekerja sebagai sales people. Baik itu goals harian dengan aktivitas yang teman-teman plan dengan aktualnya teman-teman harus bisa kuasai, ataupun weekly gitu ya. Jadi ketika misalnya teman-teman punya target mingguan jualan 2, nanti evaluasi lagi. Gimana caranya saya bisa jualan 2 per minggunya, apa aja aktivitas yang harus saya lakukan, dan kemana saya harus nyarinya. Poin ketiga, teman-teman jangan lupa gitu ya, segala sesuatu bentuk ikhtiar kita dan usaha kita di lapangan senantiasa dibarengi dengan doa, sehingga teman-teman bisa mendapatkan hasil yang optimal. Oke, dari saya mungkin itu aja untuk pengalaman awal menjadi seorang sales di dunia atau di industri otomotif. Semoga bisa menginspirasi teman-teman sales yang baru-baru untuk lebih semangat dan lebih ngejar lagi. Ketika teman-teman punya goals yang tepat, teman-teman bisa mencapai mimpi yang teman-teman inginkan. Oke, sekian dari saya. Salam sukses sales Indonesia.